Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu wa thalathuna, maqalah yang ke-36 bab 3 dalam kitab Naswaihul Ibad. An Luqmanul Hakim, dari Luqmanul Hakim. Beliau ini orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu qala libnihi, sesungguhnya dia berkata kepada anaknya, Ya bunayya, innan nasa thalathatu athlasin. Sesungguhnya manusia itu terbagi 3/3. Sulusun lillahi, sepertiga untuk Allah, wa thuluthun li nafsihi, dan sepertiganya untuk dirinya sendiri, wa thuluthun lidudi, dan sepertiganya lagi untuk belatung atau cacing. Fa amma ma huwa lillahi faruhuhu, adapun sepertiga yaitu untuk Allah adalah ruhnya. Fahuwa roji'un lillahi ta'ala, maka tempat kembali ruh manusia itu hanya kepada Allah ta'ala. Wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu, adapun sepertiga untuk dirinya sendiri adalah amalnya. Fahuwa roji'un li nafsihi bin naf'i wal idrori, maka amal manusia itu tergantung kepada dirinya sendiri. Ada yang bermanfaat dan ada yang maldorot. Wa amma ma huwa lidudi fajismuhu, adapun sepertiga untuk belatung adalah jasadnya. Fahuwa ma'kulud dudi, maka jasad manusia itu akan dimakan oleh belatung atau cacing. Jadi manusia itu dibagi 3/3, sepertiganya untuk Allah yaitu ruhnya, sepertiganya untuk dirinya sendiri yaitu amalnya, dan sepertiganya lagi untuk belatung yaitu jasadnya. Wal maqalatus sabi'atu wa thalathuna, maqalah yang ke-37 dalam kitab Naswaihul Ibad. An Ali karamallahu wajhah, dari Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, annahu qala thalathun yazidna fil hifdi, 3 perkara yang bisa menambah hafalan. Fiddihni, hafalan dalam hati. Wa yudhibnal balghoma, dan bisa menghilangkan dahak. Apa itu dahak? Wa huwa ahadut tabai'il arba'atu wa hiya al-bulghamu wad-damu was-sauda'u was-syafra'u. Dahak itu adalah salah satu dari 4 tabiat, yaitu dahak, darah, empedu hitam, dan empedu kuning. As-siwaku, dengan bersiwak, wasyaumu, dan dengan puasa, wa qiraatul Qur'ani, dan dengan membaca Al-Qur'an. Jadi 3 perkara yang bisa menambah hafalan dan bisa menghilangkan dahak itu, yang pertama dengan cara bersiwak, yang kedua dengan berpuasa, dan yang ketiga dengan membaca Al-Qur'an. Wal maqalatus tsaminatu wa thalathuna, maqalah yang ke-38 dalam kitab Naswaihul Ibad. An Ka'bil Ahbari, dari Ka'ab al-Ahbar. Maksud Ka'ab al-Ahbar itu ai malja'il ulama'i minal Yahudi, maksudnya rujukan para ulama dari kalangan Yahudi. Aslamu fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia masuk Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Al-husnu lil mu'minina minasyaitoni thalathun, benteng-benteng untuk orang-orang yang beriman dari godaan syaitan itu ada 3. Minal hiswali ay allati tamna'ul mu'minina wa tahfaduhum minasyaitoni thalathun, maksudnya yang mencegah kepada orang-orang yang beriman dan melindungi dari setan itu ada 3. Nah, apa saja? Wal hisnu huwal makanul murtafi'ul ladzi yamna'ul aduwa, yaitu al-hisnu, tempat yang tinggi yang mencegah kepada musuh. Wal hisnu aidon as-silahu kama fil asasi, al-hisnu juga bermakna pedang sebagaimana dalam kamus asas. Nah, al-masjidu hisnun, yang pertama masjid itu adalah benteng. Mengapa? Li'annahu mahalludz dzakirina wal malaikati,
karena sesungguhnya masjid adalah tempat orang-orang yang berzikir dan tempat para malaikat. Wa dzikrullahi hisnun, dan yang kedua, zikir kepada Allah itu adalah benteng. La siyaman la haula wala quwwata illa billah. Apalagi bacaan la haula wala quwwata illa billah. Fa inna syaitona yang qabidu ay yakhtafi wa yata'akharu idza sami'a dzikrullahi ta'ala. Karena sesungguhnya setan itu menyusut dan sembunyi dan mundur ketika ia mendengar zikrullahi ta'ala, ketika mendengar zikirnya Allah Ta'ala. Wa qira'atul Qur'ani hisnun, dan yang ketiga, membaca Al-Quran itu adalah benteng. La siyama ayatul kursi kama huwa mujarrabun, apalagi ayat kursi sebagaimana telah dibuktikan. Jadi ada 3 benteng untuk orang-orang yang beriman dari godaan setan. Yang pertama itu masjid, yang kedua itu zikir kepada Allah, apalagi zikirnya la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran, dan sudah terbukti dalam ayat kursi. Wal maqalatut tasi'atu wa thalathuna, maqalah yang ke-39, an ba'da hukama'i, dari sebagian ahli hikmah, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, thalathun min kunzillahi ta'ala, 3 perkara dari sebagian gudangnya Allah. Maksudnya, ay mimma yadakhiruhullahu ta'ala la yu'tihallahu illa man ahabbah. Maksudnya, dari perkara yang Allah simpan pada perkara itu yang tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Yang pertama, al-faqru, yaitu kefakiran. Maksudnya, wa huwa faqdu ma yahtaju ilaih. Kefakiran adalah tidak adanya perkara yang ia membutuhkan pada perkara itu. Yang kedua, wal maradu, dan sakit. Maksudnya, wa huwa ya'ridu lil badani fayukhrijuhu 'anil i'tidalil khashi. Sakit adalah yang menimpa pada badan, kemudian mengeluarkan pada badan dari kenormalan yang khusus. Kemudian yang ketiga, wasyobru, dan kesabaran. Wahuwa tarkus syakwa min alamil balwa ighairillahi la ilallahi ta'ala. Sabar adalah meninggalkan perilaku mengeluh dari pedihnya cobaan kepada selain Allah, tidak kepada Allah. Waridho bil qadoi la yaqdahu fihi syakwa ilallahi wala ila ghairihi. Dan ridho atas kodonya tidak menjelek-jelekan dalam kodok mengeluh kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Wa innama yaqdahu biridho fil maqdi. Dan sesungguhnya menjelek-jelekan atas ridho hanya dalam perkara yang dipastikan. Wa innama lazima ridho bil qodoi. Dan sesungguhnya wajib ridho itu pada kodok. Karena li'annal abda la budda ayyardhu bihukmi sayyidi. Karena sesungguhnya seorang hamba tidak harus ridho pada hukum tuannya. Kada fit ta'rifati li sayyidi al-Jurjani. Seperti keterangan dalam kitab At-Ta'rifat milik Al-Jurnaji. Jadi 3 perkara dari sebagian gudangnya Allah itu perkara yang tidak akan diberikan Allah kecuali kepada orang yang Allah cintai. Yang pertama itu kefakiran, yang kedua itu sakit, yang ketiga itu sabar.